Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun SS. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian cerita fantasi dan cerita fantasi beserta ciri-cirinya dan strukturnya. Yaitu dari pengertiannya. Teks cerita fantasi adalah satu genre teks narasi yang memiliki kisah yang penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Teks narasi sendiri adalah teks yang menceritakan suatu kisah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks cerita fantasi adalah teks narasi yang mengisahkan kisah fantasi. Jadi, teks fantasi itu menceritakan suatu cerita fantasi, seperti contohnya yang terkenal yaitu ada Harry Potter. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi, yaitu 1. Ada keajaiban atau keanehan yang tidak ditemui di dunia nyata seperti tokoh dan latar tempat. 2. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis sehingga tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata, tetapi dapat berupa irisan dunia imajinasi pengarang di dunia nyata. 3. Menggunakan berbagai latar, baik ruang dan waktu. 4. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti tokoh memiliki kesaktian tertentu. 5. Bersifat fiksi dalam artian tidak ditemukan di dunia nyata. Dan 6. Menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan bukan bahasa resmi, seperti menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Jadi itu ada 6 ciri-ciri dari cerita fantasi. Tapi juga tokoh atau latar tempatnya tuh seperti tokoh nenek sihir. Itu dia menggunakan sapu terbangnya, dan Aladin menggunakan karpet terbangnya. Ada juga boneka kayu yang kalau berbohong hidungnya selalu mancung ke depan. Jadi banyak cerita-cerita fantasi yang terkenal, bahkan cerita fantasi tersebut juga sering dijadikan sebuah sinetron, film, seperti itu. Dan selanjutnya ada struktur cerita fantasi. Teks cerita fantasi memiliki struktur yang mirip dengan teks narasi yang terdiri dari orientasi, konflik, resolusi, dan juga ending. 1. Orientasi, yaitu teks cerita fantasi adalah pengenalan dari nama tokoh, latar atau tempat kejadian, suasana, tema, dan berbagai gambaran dari alur yang akan diceritakan ke depannya. Itu dari orientasi. 2. Konflik. Struktur dari konflik pada teks cerita fantasi yaitu dimulainya permasalahan yang akan menjadi inti dari cerita fantasi. Konflik yang dimaksud adalah dari sang pembaca akan berkeinginan untuk membaca sampai akhir. 3. Resolusi, yaitu penyelesaian dari konflik atau masalah yang tengah terjadi. Dari sini masalah atau konflik yang terjadi akan mereda dengan adanya tokoh yang datang dan bersifat bijaksana yang bisa untuk menyelesaikan konflik. 5. Ending. Ending atau yang dimaksud dengan cerita akhir adalah suatu penutup dari cerita fiksi. Pada akhir cerita, ending dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu happy ending dan sad ending. Happy ending yang berarti tokoh mempunyai sifat yang baik dari cerita fantasi tersebut akan hidup bahagia selamanya. Sebaliknya pun dari sad ending. Entah itu nanti sad ending akan berakhir akan sedih, sesal, atau keharuan yang mendalami, seperti itu. Itulah yang keempat, struktur dari cerita fantasi. Oke, selanjutnya contoh cerita fantasi singkat, yaitu Si Impala yang Cerdik. Di suatu negeri nan jauh hiduplah seekor impala. Negeri ini memang ajaib, meski warganya seluruhnya adalah hewan, tapi mereka dapat bertindak layaknya manusia di antara seluruh warga.
Si Impala kerap dianggap sebagai warga yang bodoh dan kurang lincah. Suatu hari, belalang menghampiri Impala dan mencoba mencuri sebuah tongkat emas milik si Impala. Oke, selanjutnya. Namun Impala sebenarnya sudah tahu maksud si belalang. Ia pun kemudian menyiapkan satu tongkat kayu yang ia cat dengan warna emas. Kemudian meletakkan tongkat itu di tempat yang persis sama dengan tempat ia meletakkan tongkat emas yang asli. Ketika si belalang melihat tongkat tersebut, ia dengan sigap mengambilnya. Malang, ketika si belalang mencoba menjual tongkat tersebut pada seekor kucing, ia diberitahu bahwa tongkat miliknya tak lebih dari sebuah tongkat kayu biasa. Ia pun sangat kesal, tak menyangka semua usahanya kini ternyata sia-sia. Oke, amanat dari cerita fantasi ini, jangan pernah mencuri barang orang lain karena hanya akan berakibat buruk bagi kita. Dan mencuri itu sungguh perilaku yang tidak baik. Jadi dari cerita fantasi ini bisa mengajarkan kita untuk berbuat baik. Jangan mengambil barang orang yang bukan milik dirinya sendiri, milik haknya. Jadi cerita fantasi ini mengajarkan kebaikan, karena setiap cerita fantasi kebanyakan akan membungkus suatu amanat dan kehidupan yang bisa diambil dari cerita fantasi tersebut. Oke, baiklah, dari presentasi atau cerita fantasi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.